Kalian tahu nggak sih? Kadang ketika memotret, pada hasil fotonya itu timbul bintik-bintik yang bikin foto kelihatan nggak halus. Biasanya terjadi ketika memotret di kondisi kurang cahaya. Kalian tahu apa namanya bintik-bintik tersebut? Yap, namanya adalah noise. Noise ini emang ganggu banget, bikin foto nggak enak dilihat. Eits, tapi tunggu dulu, noise itu nggak mutlak bikin foto jelek loh. Nggak bener-bener ngerusak foto. Ada kalanya foto yang penuh dengan noise itu bikin fotonya jadi lebih dramatis. Ada nilai estetiknya gimana gitu. Tapi balik lagi, keberadaan noise ini harus disesuaikan dengan kebutuhan. Dan kali ini gue bakalan share gimana caranya ngendaliin noise biar hasil fotonya sesuai dengan keinginan kalian. Langsung aja, snap and start. Halo semuanya, selamat datang di Iltek Komputer ID, channel yang akan memberikan kalian informasi seputar teknologi. Bersama gue Didin, host yang akan membawakan pembahasan konten digital, fotografi, videografi, editing, dan lainnya. Buat kalian yang baru aja nemu channel ini, langsung aja tekan tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi supaya kalian gak ketinggalan update terbaru dari channel ini. Kalau kalian sempat nonton video sebelumnya tentang segitiga exposure, pasti kalian udah tahu sedikit apa itu ISO. Yap, ISO adalah elemen exposure yang mempengaruhi exposure itu sendiri, menggunakan sensitivitas sensor pada kamera. Sesuai pengertiannya, ISO ini terletak pada bagian di kamera, yaitu pada sensor. Lalu sensitivitasnya itu seperti apa? Apa yang dimaksud dengan sensitif? Seperti ini, kita analogikan saja dengan mata manusia. Ketika kita berada di ruangan yang redup cahayanya, lalu keluar ke tempat yang terang, mata kita pasti akan silau untuk beberapa saat. Penglihatan akan didominasi putih cahaya yang menyilaukan. Nah, kurang lebih seperti itulah yang dimaksud dengan sensitivitas. Bedanya kalau pada kamera, sensitivitasnya dapat diatur. Semakin besar angka ISO, semakin terang gambar yang dihasilkan, karena sensitivitas sensor yang lebih tinggi. Dan sebaliknya, semakin rendah angka ISO, maka semakin gelap gambar yang dihasilkan. Satuan pada ISO biasanya ditulis dengan angka terkecilnya yaitu 50 atau 100. Dan angka terbesarnya bermacam-macam di setiap kamera. Jika pada smartphone umumnya angka tertinggi ada di 1600 sampai dengan 6400. Berbeda dengan kamera digital, mirrorless atau DSLR yang angka ISO-nya maksimal itu lebih tinggi. Bahkan ada yang lebih dari 200.000. Wow, nggak kebayang sih dengan angka sebesar itu seberapa tinggi sensitivitasnya terhadap cahaya. Makin bagus dong buat foto di kondisi low light atau kurang cahaya. Foto malam hari bisa lebih terang. Nggak gitu juga. Emang sih kemampuan ISO tinggi bisa ngebantu kita ngehasilin foto yang lebih terang. Tapi ada tapinya nih. ISO tinggi biasanya menimbulkan efek samping, yaitu noise. Yap, noise ini adalah istilah fotografi untuk menyebut bintik-bintik berwarna pada foto. Ya, seperti ini. Ini foto yang memiliki noise. Dan ini foto yang bersih tanpa noise. Angka besar atau nilai ISO yang tinggi memang biasanya menimbulkan noise, tapi tidak bisa ditetapkan secara umum di angka berapa noise ini mulai muncul, karena sistem kamera pun memiliki yang namanya noise reduction. Noise reduction ini yang membantu mengurangi noise pada kamera dengan ISO yang lebih tinggi. Semakin bagus noise reduction yang dimiliki kamera tersebut, bisa dikatakan semakin bagus kameranya. Yang biasanya terjadi sih noise akan muncul lumayan banyak di angka pertengahan. Contohnya pada sebuah kamera, angka ISO terendahnya adalah 100 dan tertingginya adalah 6400. Maka ISO akan mulai muncul dan sangat mengganggu di angka pertengahannya, yaitu pada angka 3000-an. Ya, tapi itu hanya biasanya. Bisa jadi tidak seperti demikian di beberapa kamera. Selain noise reduction, ada lagi satu hal yang mempengaruhi keberadaan noise, yaitu ukuran sensor. Dan ini bisa dibuktikan ketika kita memotret menggunakan smartphone dan kamera DSLR di angka ISO yang sama, hasil foto dari kamera smartphone cenderung memiliki lebih banyak noise dibandingkan hasil foto dari kamera DSLR. Secara teori, kamera DSLR ukuran sensornya itu lebih besar dibandingkan kamera smartphone. Itulah sebabnya hasil fotonya lebih minim noise karena sensor besar lebih baik kemampuannya dalam menyerap cahaya. Gimana? Paham kan tentang noise? Sebagai efek dari penggunaan ISO yang lebih tinggi, noise ini emang kadang-kadang ganggu hasil foto ya.
bikin nggak nyaman dipandang. Lalu gimana nih cara yang tepat dalam memilih angka ISO biar hasil fotonya tetap mulus tanpa ada bintik-bintik nakal alias noise? Jadi caranya memilih angkanya adalah setiap ingin memotret, usahakan menggunakan nilai ISO serendah mungkin. Kalau di mana tempat mengatur angka ISO di kamera smartphone atau kamera digital lainnya, kalian cari tahu sendiri ya. Gue yakin sih udah pada tahu tempatnya. Nah, jika ingin gambarnya tetap mulus, coba batasi angka ISO yang kalian gunakan. Saran gue, atur angka ISO jangan melebihi angka 1000. Langsung aja gue contohin, pakai kamera smartphone. Oke, gue ambil ISO rendah di angka 100 dan juga ISO tinggi di angka 3200. Secara sekilas, memang tidak ada perbedaan yang mencolok. Tapi kalau kita zoom, ya, mulai kelihatan di bagian yang agak gelap ada noise yang muncul. Kelihatan kan perbedaannya? ISO rendah emang bikin gambar lebih mulus. Tapi kan kalau ISO rendah berarti bakalan kurang kekuatannya dalam mempengaruhi exposure. Bisa-bisa gambar jadi gelap atau underexposure. Iya sih, tapi tenang aja, kan masih ada shutter speed dan diafragma yang bisa membantu menyeimbangkan exposure. Sesuai dengan cara kerja segitiga exposure yang penjelasannya ada di video sebelumnya. Jadi gambar nggak akan gelap dan yang jelas tetap mulus. Hampir setiap orang menyukai gambar yang mulus. Tapi ada juga kok beberapa orang yang menjadikan fotonya banyak noise agar terlihat lebih dramatis. Ini nih salah satu contohnya. Foto hitam putih ini akan terlihat lebih dramatis kalau terdapat lebih banyak noise di dalamnya. Kayak ada nilai estetik gimana gitu. Sekarang kita masuk ke kesimpulan pembahasan. Jadi, walaupun ISO memiliki kekuatan untuk menambah exposure, kita harus menggunakannya sesuai kebutuhan. Jika ingin gambarnya mulus, gunakan ISO serendah mungkin. Dan kalau emang ada kebutuhan lain, menambah nilai estetik contohnya, barulah kalian gunakan ISO yang lebih tinggi. Dan ya, gue kira itu aja pembahasan tentang ISO. Kalau tentang penggunaan ISO tinggi mungkin akan dibahas di next video, barengan pembahasan tentang shutter speed atau diafragma. Kalau ada yang kurang jelas atau mungkin ada yang kelewatan tentang ISO ini, langsung aja tinggalkan jejak kalian di kolom komentar, koreksi, kritik, atau sarannya juga boleh. Like kalau kalian suka video ini, jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi supaya kalian gak ketinggalan update terbaru dari channel ini. Gue Didin di channel Iltek Komputer ID pamit, sampai jumpa di video berikutnya.